langsung masuk, langsung ditodong sama Pak Sutrisno ini ya. Ya Ini saya bersyukur saya beberapa waktu ini tidak bisa bergabung dengan persekutuan doa Doria pada hari Sabtu karena saya bepergian. Nah, kebetulan Tuhan memberi kesempatan untuk bepergian ke daerah Spanyol. Nah, waktu itu, wah, Tuhan kasih pengalaman yang sangat luar biasa karena di sana sedang terjadi kondisi overheat ya. Panas itu sampai 48 derajat ya. Saya selama hidup belum pernah ngalami 48 derajat itu seperti apa. Jadi kalau kita masuk di sauna itu ya, panas sekali. Nah, saya percaya Tuhan itu selalu memberi pelajaran pada setiap kondisi ya. Waktu itu teman-teman segrup saya tuh ngomel-ngomel terus ya. Wah kok panas, Edian panasnya. Wah terus mereka itu ngeluh terus ya. Saya tuh seperti diingatkan Tuhan ya. Seperti orang Israel ya, yang banyak sekali ngeluh kalau kondisi buruk ya. Terus saya bilang, yuk kita belajar yuk, mulut kita jaga yuk, jangan ngomel. Coba kita ganti dengan bersyukur sama Tuhan Yesus ya. Bersyukur Tuhan baik, Tuhan masih memberi kita kesehatan, kesempatan untuk kita pergi. Nah, terus mereka mulai ya enggak berani ngomel. Terus saya ajak pujian, saya ajak doa. Ya doanya singkat aja, terima kasih Tuhan untuk pengalaman yang indah. Ya padahal kalau kita lihat faktanya ya luar biasa ya, kayak kepanggang ya. Nah di situ itu Tuhan itu memberitahukan apa? Pelajaran seperti ini. Kamu dikasih 48 derajat aja sudah ini ya blingsatan ya. Panas sekali ya, pakai sunblock, pakai topi, pakai payung gitu kan. Nggak berani keluar bus, masuk di mall terus gitu ya. Nah, coba kalau pengalaman ini kan belum pernah ya kita alami, event itu di Indonesia ya. Nggak pernah sampai 48 derajat. Tuhan tuh memberitahu ini loh, kalau di neraka lebih-lebih lagi, berlipat kali ganda panasnya. Baru sekarang seperti ini aja sudah seperti ini kamu menderita gitu ya. Ya, tapi di sini saya belajar ya, setiap keadaan itu Tuhan kasih didikan sama kita supaya kita tahu apa yang Tuhan mau kita alami. Nah, setelah saya ngomong ini ya bersyukur ya, ya puji Tuhan. Padahal ramalan besoknya itu menjadi 51 derajat. Tapi puji Tuhan besoknya itu malah turun dari 48 menjadi 38. Nah, saya di situ saya mengajarkan sama teman-teman ya, yuk mulut kita ini hati-hati ya. Mulut kita itu kadang-kadang bisa menjadi kutuk atas diri kita. Nah, itu pelajaran yang saya dapatkan. Terima kasih, puji Tuhan. Wah, puji Tuhan kesaksiannya pagi hari ini dari Ibu Lina Sandra. Perkataan positif itu mengubah keadaan. Amin. Iya, puji Tuhan. Masih ada satu lagi ada. Pak Sutrisno dulu bersaksi. ditodong balik. Kirain Balik. Ibu Resi itu pengen ngomong dari tadi. Ditodong balik Pak Sutrisno. Oke, luar biasa Bu Lina ya. Wah, saya cukup terkejut sih. Bu Lina tadi pagi minta link. Tolong share link dong. Ah, berarti ada kesaksian yang mau disaksikan nih, luar biasa. Iya kan? Soalnya ngejar-ngejar Bu Lina susah ini. Jalan-jalan mulu. Jadi saya sendiri juga mau bersaksi ya. Eh, Tuhan tuh sangat baik kalau saya lihat ya. Walaupun kita dalam kondisi seringkali mentok sono mentok sini. Bahkan saya sering ngomong ke Bu Hesti, ke Bu Alan, ke teman yang lain ya. Wah pusing nih ya. Kemarin ditinggal pelayanan hampir seminggu ya. Kerjaan berantakan luar biasa. Ya, karena karyawan saya banyak yang keluar. Nih Haryanto tahu tuh. Ya, Haryanto senyum-senyum aja. Haryanto sendiri sampai pulang. Meninggalkan tempat di lapangan. Karena luar biasa lah ya. Cobaan yang saya alami minggu kemarin tuh.
sampai karyawan-karyawan saya nggak kerja di lapangan, material nggak ada, ya kan, sistemnya down. Ya teman-teman bayangin ya, kalau sistem satu perusahaan down, itu semua nggak bisa berjalan. Kita mau ambil barang di gudang aja nggak bisa keluar, ya. Pembayaran boro-boro, mau nagih pembayaran semua finance juga semuanya stop, semua transaksi stop. Tuhan itu luar biasa, ya. Kadang-kadang Tuhan di sini mau ngasih kita pelajaran seperti Lina bilang. Yang penting tuh Tuhan mau lihat hati kita benar mau tetap bersyukur nggak, mengandalkan Tuhan, ya. Terima kasih Lina juga mengingatkan kembali, saya juga diingatkan jangan seperti bangsa Israel yang udah dibawa keluar dari perbudakan di Mesir, dikasih makan ya mana dan burung puyuh, dikasih tiang awan, tiang api, nggak pernah bersyukur. Yang ada selalu bersungut-sungut. Akhirnya Tuhan bilang ya terjadilah apa yang kau kehendaki. Ya, beda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb walaupun dalam lembah kekelaman dia yakin rencana Tuhan itu indah pada akhirnya. Ya, mungkin kalau teman-teman merasakan belum indah, ya mungkin belum di ujung. Ya, kita jalanin aja ya karena Tuhan bilang dalam Mazmur 23, Tuhan adalah gembalaku ya. Ya, gadamu dan tongkat gadaku dan tongkatku akan menuntun engkau. Ya. Dan saya percaya dan kemarin terus terang saya dibukakan lagi oleh Tuhan, oh ternyata ada yang saya harus perjuangkan. Ya, saya saya eskalasi semua masalahnya yang di lapangan ke kantor pusatnya Jarum. Terus mereka melakukan recovery system, sistemnya udah baik, baru kita bisa ambil barang dari gudang. Bahkan Tuhan bukakan jalan lagi buat saya untuk ada proyek yang lebih besar lagi di Tangerang. Kemarin saya baru ke sana, ya. Proyek yang besar ini ya memang cukup menantang, ya. Tapi saya yakin waktu itu suara Tuhan bicara bahwa Tuhan akan menuntun, ya. Tuhan akan berjalan di depan, ya. Jadi saya melihat di dalam setiap kali badai kehidupan, teman-teman, ya mungkin makanya tadi saya puterin lagu dari Mike Mohede kan, belajar bersyukur dan percaya. Karena Ibu Gembala bilang kan kemarin dalam Ibrani 11 ayat 1, iman adalah dasar. Ya, dasar kita kuatnya seperti Bu Lina bilang. Teman-teman Bu Lina komplain gini-gini, tapi karena dasar imannya Bu Lina kuat, yuk malah ngajak teman-temannya untuk bersyukur. Ya, karena di situ Tuhan ingin melihat apakah kita mengandalkan Tuhan apa enggak. Ya, yang sering kali saya bawa dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 5, mungkin teman-teman bisa baca lagi. Karena Tuhan bilang, aku sengaja mendidik engkau untuk mengetahui apakah engkau itu mengandalkan aku apa tidak, memegang perintah-perintahku atau tidak, apakah engkau insaf atau tidak. Kalau engkau insaf, aku sebagai bapakmu akan menuntun engkau. Di dalam Ulangan 8 ayat 2 sampai 5. Ya. Jadi terima kasih Bu Lina yang sudah mengingatkan kita dan saya juga alami ya hal yang luar biasa ini. Mungkin itu kesaksiannya Bu Hesti. Puji Tuhan, ya di balik setiap badai selalu Tuhan sertakan mujizat, ya. Jadi kita mau tetap bersyukur, percaya sama Tuhan. Oke Bapak Ibu, terima kasih untuk semua kesaksiannya. Kita akan masuk pada kebenaran firman Tuhan. Saya minta nanti ya Ibu Resi baca ya di dalam Yesaya 58 ayat yang ke-11. Yesaya 58 ayat yang ke-11. Wah, di sini sebelum lanjut ya ada Pak Budi Sukses, puji Tuhan ya. Ada juga Pak Sony dari Dorea Ministry Araya, puji Tuhan. Selamat datang, Tuhan berkati. Ya, oke silakan Bu Resi. Yesaya Yesaya 58. 58 ayat 11. Begini firman Tuhan. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering.
dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu, saya sangat diberkati dengan firman Tuhan ini dan saya ingin bagikan kepada saudara karena firman Tuhan ini berisi janji Tuhan yang membimbing, yang memuaskan dan menguatkan kita semuanya. Ayat ini menggambarkan umat yang dipimpin Tuhan seperti dikatakan taman yang diairi dengan baik dan mata air yang tidak pernah kering dan memberikan kesegaran dan kelimpahan dalam setiap kehidupan kita. Kalau kita melihat di dalam Yesaya 58 ya secara detail kita lihat bagaimana Tuhan itu memberikan janji yang luar biasa dalam hidup kita. Ya, yang pertama kita melihat bagaimana Tuhan akan menuntun kita senantiasa. Ya, janji ini menunjukkan bahwa Tuhanlah yang akan membimbing kita. Tidak peduli dengan situasi apapun. Percayalah bahwa Tuhan selalu hadir. Tuhan selalu menemani kita, bahkan Tuhan gendong kita. Kalau saudara melihat ya, berita-berita sekarang banyak yang menderita, banyak yang kehilangan pekerjaan, banyak yang lagi menangis. Ya, kemarin sore saya juga ya sempat sedih, sempat nangis. Saudara, kenapa? Anak saya telepon, dia bilang, "Mami, enggak tega Mami lihat kalau ada karyawan-karyawan yang di PHK karena kondisi perusahaan ini lagi mengalami pergumulan. Jadi perusahaan harus ambil tindakan untuk mem-PHK karyawan. Nah, dia bilang tim kita sangat solid, tetapi mau bagaimana lagi? Ya, perusahaan tidak mau mengeluarkan gaji. Ya, mungkin setiap bulan itu ada ya kalau dia mengeluarkan karyawan berarti dia menghemat 100 jutaan gitu. Nah, coba bayangkan saudara ya, mereka-mereka yang kehilangan pekerjaan ini kayak gimana gitu loh saudara. Saya mendengar anak saya, dia bilang, "Mami, saya 2 hari nangis Mami, karena apa? Nggak tega lihat anak-anak itu di PHK. Bukan karena mereka nggak bagus kerja, mereka jago-jago kerja semua. Tetapi perusahaan mempertimbangkan bahwa memang harus ada di PHK kalau mau umur perusahaan ini akan panjang berjalan, berarti harus memangkas lagi karyawan-karyawan yang ada." Waduh saudara, saya sebagai seorang mama merasa sedih ya. Kenapa? Misalnya kalau salah satu itu adalah anak kita, itu gimana gitu loh saudara. Sementara kita semua butuh hidup, sementara kita semua ya masih butuh makan ya. Walaupun kita ada yang di sini kepingin diet, tapi seberapa lama sih kita mau diet gitu loh. Kita mau tahan lapar palingan untuk diet ya berapa sih, sebulan gitu ya. Tapi tetap makan di malam hari, tetap masih ada makanan yang masuk di dalam tubuh kita gitu loh. Nah, kita melihat bagaimana situasi sekarang itu tidak nyaman. Kalau saudara, saya itu sempat dengar khotbah Tony Daud ya. Saya itu paling jarang dengar khotbah dari beliau. Karena kadang-kala ada takutnya gitu ya. Ada banyak hal yang dia katakan itu seringkali membuat apa gitu ya, namanya takut karena yang dia bicarakan itu wah banyak hal gitu ya. Tapi kemarin kok saya lihat muncul di YouTube, dia bilang tahun 2026 ini masa yang paling sulit saudara. Masa dimana kita harus bergumul karena kita mengalami resesi ekonomi di tahun 2026 ini parah. Tapi saya juga lihat ya di berita TV mengatakan begini. Kalau sekarang orang-orang yang di Indonesia ini makan dengan hutang. Kalau dulu ya tahun lalu masih makan dengan tabungan, sekarang sudah dengan hutang. Makanya saudara, pinjaman online sekarang menanjak sampai triliunan loh saudara. Dan mereka nggak apa-apa dikejar sama pinjol, nggak apa-apa mereka berhutang, nggak apa-apa nama mereka dipermalukan, yang penting mereka bisa makan gitu loh.
Waduh saudara, kita lihat kondisi sekarang tidaklah mudah. Tetapi Tuhan menjanjikan kepada kita pagi hari ini bahwa Dia yang akan menuntun kita. Dan tidak peduli dengan situasi apapun, dengan kondisi pemerintah yang berubah, dengan kondisi dunia yang berubah. Tetapi yang kita yakini kalau kita dituntun Tuhan, soal makan minum pakai kita, keuangan kesehatan kita pasti dijamin oleh Tuhan. Makanya kita pegang firman Tuhan, hidupi firman Tuhan. Bahwa Nabi Elia aja ketika diutus Tuhan ya di tempat yang tidak nyaman, dia disingkirkan bukan dari misalnya dia dalam kekeringan terus dipindah tempat di tempat yang lebih aman, lebih nyaman. Tidak, saudara. Di sana juga kering, di Sungai Kerit juga kering, saudara. Tetapi kita melihat bagaimana kuasa Tuhan dinyatakan. Bagaimana Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan mujizat walaupun di tempat yang tidak nyaman, di tempat yang kering. Tuhan tidak pernah berhenti untuk melakukan mujizat. Yakin saudara bahwa Tuhan tetap sama. Dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya Dia tetap sama. Dan kita lihat bagaimana burung gagak saja bisa dipakai Tuhan untuk membawa makan kepada Elia. Saudara, saya sangat tertarik sekali dengan firman Tuhan ini. Walaupun saya berulang kali baca, saudara, tetapi ini merupakan janji Tuhan yang dahsyat buat kita semua. Bahwa kalau Dia yang menuntun kita, berarti Dia bertanggung jawab penuh dengan kehidupan kita untuk hari ini dan selanjutnya. Makanya saudara, jangan berhenti untuk setia sama Tuhan. Jangan berhenti untuk taat sama Tuhan. Karena ketaatan, kesetiaan kita itu memicu mujizat Tuhan akan terjadi dalam setiap pribadi kita. Ya, yang kedua, dikatakan begini, Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Ya, bayangkan saudara, dalam situasi yang kering, dalam situasi yang mungkin tiada harapan, tetapi Dia yang akan memberikan kita kepuasan dan sukacita. Wah, luar biasa ya. Di tempat yang kering sekalipun Tuhan sanggup menyirami kita dengan air kehidupan. Dia akan memuaskan setiap yang dahaga. Dia pasti akan memberikan kesuburan untuk kita semuanya. Ya, jadi saudara, mungkin ada di antara kita yang mengalami kekeringan. Kita hambar ya karena terlalu banyak masalah. Ya wajar saudara kalau kita banyak masalah, kadang-kala juga kita bisa kering. Kadang-kala kita hambar. Ada orang yang bilang, "Bu, aku ini sudah gak kuat, hambar, terlalu banyak yang saya pikirkan." Tapi saya cuma bilang, walaupun hambar, walaupun kering, tetap berdoa, tetap cari Tuhan, tetap memuji Tuhan. Karena saya yakin bahwa setiap puji-pujian kita di hadapan Tuhan itu akan mendatangkan hadirat Tuhan, akan mendatangkan mujizat Tuhan. Karena begini saudara, walaupun Anda terasa hambar, tetap puji Tuhan saja. Walaupun merasa kering, puji Tuhan saja. Dan saudara akan melihat bahwa kuasa Tuhan itu dahsyat. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Baca, renungkan firman Tuhan. Kadang-kala gak ngerti, gak apa-apa, yang penting baca, renungkan firman Tuhan. Sambil kita terus ya menyembah Tuhan. Sampai pada akhirnya kita akan merasakan hadirat Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu yakin bahwa engkau yang lagi kering, engkau yang mungkin berada di situasi atau di usaha yang kering, banyak yang macet hari-hari ini, tapi saudara punya keyakinan, Tuhan tidak akan pernah diam. Tuhan tidak akan berhenti untuk menolong aku. Kalau pada waktu lalu kita sudah alami bagaimana di situasi yang mencekam, setiap kali saya di perumahan ini kan dekat rumah sakit ya, hampir setiap menit ya bunyi ambulans waktu musim corona. Aduh saudara, rasanya mencekam. Setiap kali saudara ya dengar ambulans itu, waduh rasanya itu pikiran mati gitu loh. Saudara, kalau dalam kondisi saudara mungkin kena corona, napas tinggal satu-satu, waduh mungkin saudara berpikir sebentar lagi aku mati. Tapi hari ini berbahagialah yang mereka yang sudah pernah terpapar virus corona dan masih hidup, masih ada perpanjangan umur dari Tuhan. Aduh, saya bilang ini anugerah Tuhan yang luar biasa. Makanya dengan Tuhan perpanjang umur kita semua, mari kita mau say thank you sama Tuhan. Tuhan, ini hidupku, pakai aku Tuhan untuk menjadi berkat. Setidaknya saya mungkin tidak ada sesuatu yang saya bisa bagikan, tetapi saya mau bagikan kesaksian. Mulut saya ini saya mau
menguatkan mereka yang lemah. Tubuh saya ini saya mau pakai untuk menjadi berkat ya, seperti Pak Budi sukses ini saudara ya. Baru namanya aja sukses saudara, walaupun di tengah pergumulan. Haleluya. Saya melihat beliau mau merangkul anak-anak kecil, mau berani capek ya. Aduh, saya bilang ya, saya yakin bahwa ada berkat Tuhan, Tuhan siapkan bagi Pak Budi. Tuhan tidak tutup mata. Setiap kerinduan baik kita yang kita berikan untuk orang lain, Tuhan sendiri yang akan puaskan kita. Ada kalanya mungkin juga Pak Budi sedang bergumul, bagaimana mau kasih makan ini anak-anak. Aduh, bagaimana, pasti saudara ya. Karena apa? Ya, Pak Budi cuma bisa mengandalkan Tuhan ya. Tetapi sampai hari ini saya yakin bahwa Tuhan tetap menolong. Ya, Tuhan tetap ada di setiap musim kehidupan kita. Dan Tuhan tidak pernah terganggu dengan musim apapun yang terjadi di muka bumi ini. Ya, karena kita melihat pernah kejadian Nuh. Ya, semua sudah diterpa badai. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang taat sama Tuhan, dalam perlindungan Tuhan di bahtera itu. Dan Tuhan memberikan makan, Tuhan tidak pernah tinggalkan. Makanya saudara, ciptakan perbedaan. Mulai hari ini ciptakan perbedaan. Ya, bagaimana di situasi yang kering, di situasi yang mencekam sekalipun, aku akan tetap bersorak-sorai di dalam Tuhan. Aku akan tetap memuji Tuhan, aku akan tetap setia sama Tuhan. Bapak Ibu, di pagi hari ini saya lihat Bapak Ibu setia sama Tuhan di Zoom pagi, di Zoom malam. Aduh, saya yakin ada Tuhan yang akan menolong saudara. Ada Tuhan yang akan membuka pintu-pintu berkat untuk saya dan saudara. Ya, janji berikutnya kita melihat, Dia akan membaharui kekuatanmu. Ya, Tuhan akan memperkuat engkau sehingga engkau tidak akan mudah putus asa dan menyerah. Saya percaya saudara ya, firman Tuhan ini jadi kekuatan buat kita. Ya, ketika kita baca renungkan firman Tuhan, ini firman Tuhan yang akan menghidupi kita. Firman Tuhan adalah jaminan dalam hidup saya dan saudara. Bapak Ibu, saya yakin ya bahwa hari-hari ini semua kita yang senang berdoa, yang senang memuji Tuhan, yang taat sama Tuhan, akan melihat janji-janji Tuhan yang besar. Deklarasikan, aku akan melihat mujizat Tuhan. Deklarasikan, usaha saya pasti akan dibukakan jalan. Pasti saya akan melihat bahwa burung gagak pun masih Tuhan bisa kirim sampai detik ini. Ya, saya di rumah saya ini lagi banyak-banyaknya tamu saudara ya, banyak pendeta-pendeta dari desa. Ya, karena anak-anak mereka mau Suaranya hilang ya. bawa ke sekolah Alkitab ya. Jadi rumah saya penuh dengan tamu pendeta-pendeta. Saudara, saya kemarin ya waktu belanja-belanja, saya waktu lihat totalnya, wow. Waduh, saya bilang Tuhan, saya percaya Tuhanlah pertolonganku. Ya, di pastori ini banyak sekali orang. Tetapi saya lihat bahwa Tuhan tidak pernah tutup mata. Tuhan selalu setia menolong. Ya, walaupun di tengah pergumulan, walaupun di tengah ya kita harus menangis ya. Tetapi saya lihat firman Tuhan memberi ke saya kekuatan hari ini bahwa Dia akan memuaskan hatimu di tanah yang kering. Dia juga akan memberikan Anda dan saya kekuatan. Ya, kita tidak sendiri. Ada Tuhan yang akan memberikan kita kekuatan, saudara. Ya, kalau saya sampai takut lihat berita itu ya, karena setiap kali berita saya dengar, waduh, kesusahan di mana-mana, saudara. Belum lagi orang sekarang emosi tinggi, saudara. Ya, karena mungkin kondisi ekonomi yang lagi kering, saudara. Wah, emosi dari orang-orang itu cepat meledak. Waduh, saya lihat itu ya, ada yang pukul istri sampai babak belur karena suami nggak ada kerjaan. Ya, melihat juga sekarang demo ya, apalagi di Pati sana. Aduh, haleluya, saudara. Ya, benar-benar orang sekarang ini seperti, aduh, kesenggol sedikit langsung terbelah besar gitu, saudara ya. Benar-benar, saudara, kalau kita tidak hidup dalam Tuhan, kita bisa emosi setiap hari, saudara. Makanya ketika kita bergaul dengan Tuhan ya, emosi kita terkendalikan. Ya. Kan kalau pengeluaran besar gitu, saudara, siapa yang nggak senewen? Ya, saya percaya juga. Ya, saya lihat Pak Sutrisno minggu lalu waktu di Bandung, cukup ini ya, cukup tegang juga. Karena apa?
eh, meninggalkan pekerjaan demi pelayanan itu, saudara. Wah, itu pengorbanan. Ya, bukan berarti mengutamakan pelayanan semua beres, nanti dibereskan Tuhan. Aduh, ya itu proses, saudara ya. Ternyata dengan 1 minggu ada pelayanan, saudara, banyak kekacauan terjadi. Ya, berarti kita lihat ya, Allah meluaskan. Bukan berarti Anda bekerja di ladangnya Tuhan, Anda wah pelayanan terus semua diberes kabeh sama Tuhan. Enggak juga tuh. Ya, saya bilang ada hal di mana kita harus menangis, ada hal di mana kita harus berjuang, ada hal di mana kita harus kembali ya bergerak maju di dalam Tuhan. Walaupun semua kelihatan kacau balau, tetapi kita lihat di dalam kekacauan itu selalu ada pertolongan Tuhan. Di balik kekacauan itu kita bisa tarik hikmatnya bahwa Tuhan tidak diam, Tuhan pasti akan menolong dan Tuhan pasti akan memberikan jalan keluar. Amin. Ya. Kemudian kita lihat janji Tuhan yang berikutnya. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Ya, ini perumpamaan yang menggambarkan bahwa pasti ya di tanah yang kering Tuhan akan airi dengan apa, saudara? Kelimpahan, kesegaran, dan keberlangsungan berkat Tuhan itu akan selalu ada di dalam hidup saya dan saudara. Amin. Jadi mari saudara percaya pada pimpinan Tuhan. Mari saudara tiap hari saudara goncangkan hati Tuhan ya. Mari saudara berdoa di hadapan Tuhan dan katakan, Tuhan, kalau dulu Engkau pernah melakukan mujizat, wah banyak hal-hal yang Tuhan katakan, wah, yang pernah kerjakan ya. Roti aja bisa turun dari langit. Waduh, luar biasa saudara ya. Apakah Tuhan tidak sama dulu dan sekarang? Saya percaya Tuhan pasti akan kerjakan mujizat yang tak terduga di setiap situasi. Walaupun sekarang saudara kita mungkin berkata, Tuhan sampai berapa lama lagi? Tuhan sampai berapa lama lagi? Tuhan tahu batas kemampuan kita. Tuhan tahu apa yang harus Tuhan lakukan. Bersiap saudara ya, bahwa sebentar lagi kita akan melihat mujizat itu akan terjadi. Bersiap bahwa Tuhan akan perintahkan berkat dicurahkan di dalam perbendaharaan kita. Bersiap saudara bahwa Tuhan akan buka jalan dengan caranya Tuhan. Karena Tuhan punya 1001 macam cara untuk menolong saudara. Ya, kemarin Ibu Imut bilang, saya ini lagi butuh untuk perputaran modal, ini rumah kos belum. Ya, saya cuma berkata, sabar ya, waktu Tuhan itu selalu tepat. Tuhan akan memberikan kejutan yang luar biasa saat kita fokus sama Tuhan, saat kita berjuang setiap hari. Selalu ada kejutan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ya Imut ya, ya Ibu Imelda. Ya, Tuhan tidak pernah membiarkan kita sampai megap-megap gitu ya, sampai serangan jantung. Tuhan pasti siapkan waktu yang tepat dan yang terbaik untuk memuaskan hati kita. Di tanah yang kering itulah Tuhan akan lakukan mujizat. Tuhan jamin bahwa Dia akan puaskan hati kita semuanya. Makanya Bapak Ibu, moto Norea Ministry, never give up ya, jangan pernah menyerah. Karena saya yakin ya, orang baik itu ya saudara akan mendapatkan imbalan sendiri dari Tuhan. Ya, ketika kita menolong orang lain, kita sendiri akan tertolong kok. Percaya kita akan tertolong. Karena Tuhan selalu punya banyak cara untuk memberikan kejutan untuk saya dan saudara. Ya. Jadi di sini juga ada Pak Henry yang akan menikahkan anak. Percaya mujizat Tuhan pasti terjadi. Karena Tuhan sumber berkat ya. Dan Dia pasti akan memberikan apa yang kita butuhkan di saat-saat ini, dan Tuhan pasti akan tuntun kita bukan untuk melihat kejatuhan, kesialan, tetapi Tuhan akan tuntun kita untuk melihat apa? Keberkatan, melihat mujizat ya. Tadi kita sudah diawali dengan Ibu Lina Sandra yang bersaksi bahwa kondisi panasnya ndak karuan. Tetapi ketika hati kita tetap tenang dan fokus sama Tuhan, iklim atau situasi bisa berubah pada besok hari ya. Jadi saudara, ramalan dibilang 50-an derajat besoknya, tetapi Tuhan bisa mengubah ya keadaan. Yang penting hari ini engkau juga harus ya tahu diri dong ya, bahwa
Jangan mengamenkan, iya ya diagnosa dokter begini, ramalannya seperti ini. Saudara jangan terganggu dengan ramalan apapun. Jangan pernah terganggu dengan diagnosa dokter seperti ini, seperti itu. Itu akan tambah beban buat saudara, itu akan tambah penyakit. Tetapi ketika saudara mengatakan, aku punya Tuhan yang besar. Ya, aku punya Tuhan yang sanggup melindungi saya, yang sanggup menyembuhkan saya. Maka saya percaya tensi saudara akan normal. Amin. Ya, bukan turun ya. Yang darah tinggi jadi darah rendah, bahaya juga. Darah normal, haleluya. Ya, ada orang kalau berdoa, Tuhan tensiku tinggi, tolong direndahkan, tolong dinormalkan gitu ya. Kalau direndahkan juga bahaya. Ya, jadi hari ini saudara, kita akan sama-sama deklarasi ya. Pagi hari ini saya akan lihat sepanjang hari ini ada mujizat Tuhan. Sepanjang hari ini tidak ada tangisan, tetapi sepanjang hari ini ada sukacita, ada kemenangan dari Tuhan. Sepanjang hari ini Tuhan akan buka pintu-pintu kemustahilan. Aku mau lewat Tuhan, ya. Karena lihat bagaimana Musa di detik-detik terakhir, laut bisa terbelah. Waduh, ini luar biasa. Kenapa laut terbelah di detik-detik terakhir? Karena ada Ibu Limarjati mau lewat. Ada Ibu Molan mau lewat, ya. Ada Ibu Rachel mau lewat. Aduh, haleluya. Ya, jadi laut dibelah dulu, ya. Ada Ibu Elika mau lewat. Jadi Tuhan lakukan mujizat hari ini di mana laut bisa terbelah. Makanya saudara enggak usah bersungut-sungut. Karena saya lihat ya, umat Israel kadang-kala juga kelewatan. Sudah alami mujizat Tuhan hebat-hebat loh. Waduh, saudara. Bayangkan kalau roti bisa turun dari langit loh, kayak apa itu loh, saudara. Ya, tetapi kita melihat waktu laut terbelah, mereka kan sambil lari ya, bukan jalan ya. Tapi mereka itu ya saudara, tidak menyadari bahwa itu semua perbuatan tangan Tuhan yang luar biasa. Sampai pada akhirnya mereka baru saja mengalami mujizat Tuhan yang besar. Tiba-tiba saudara, karena mereka mungkin lari ya saudara ya, tiba-tiba haus ya, mulai lagi ya. Ya, penyakit turunan datang ya, mulailah lagi bersungut-sungut saudara ya. Dan kalau saya melihat ya, waktu mereka bersungut-sungut saudara, saya lihat terjemahan asli ya, bahasa Ibrani, dia menggunakan kata bersungut-sungut itu liyin, yang artinya gini, mereka mengucapkan kata-kata kasar sambil membandingkan keadaan sebelumnya dengan kata-kata emosi gitu. Mereka mulai ini saudara ya, membandingkan di Mesir kok enggak seperti ini ya. Dan mereka itu mengumpat atau mengucapkan kata-kata itu kasar sekali saudara ya, dengan luapan emosi. Jadi coba saudara perhatikan ya, kata-kata yang kasar itu membuat kita kehilangan damai sejahtera ya. Bayangkan Musa harus mendengar mereka punya teriakan yang kasar itu saudara, bisa pingsan lah itu Musa. Ya, jadi saudara, saya bilang, walaupun keadaannya seperti tidak bersahabat dengan kita, jangan bersungut-sungut. Jangan pernah mengeluarkan kata kasar karena meluapkan emosi. Belajarlah untuk ngempet saja saudara. Belajar untuk lebih baik diam daripada saudara berkata-kata, akhirnya merugikan diri sendiri dan merugikan orang lain. Adalah lebih tepat saudara, mari kita nyanyi sama Tuhan, mengucap syukur sama Tuhan. Jangan sampai saudara mengeluarkan kata kasar, enggak taunya itu kata-kata kutuk, kata-kata yang akhirnya balik lagi ke kita, mendatangkan kerugian. Ya, mulai hari ini saudara, walaupun ada air yang pahit yang kita rasakan, tapi saya percaya Tuhan bisa lakukan menjadi sesuatu yang hebat, di mana air pahit itu jadi manis. Ya, ini mengejutkan sekali ya, bahwa Tuhan tidak berhenti membuat mujizat dalam hidup saya dan saudara. Ya, sampai detik ini mujizat Tuhan masih berlaku untuk saya, untuk Ibu Rahmawati ya, untuk Ibu Tias, untuk Pak Sony ya, dan untuk Ibu Seni Liviana ya. Saya sangat yakin bahwa kita tidak akan pernah kekurangan sesuatu yang baik. Kita tidak jadi penonton berkat, kita tidak jadi peminta-minta, tapi berdoa sama Tuhan, Tuhan, aku mau jadi saluran berkat. Jadi kalau saluran berkat kan tempat lewatnya air ya, tempat lewatnya berkat. Jadi kita nih kalau jadi saluran berkat, kita dulu yang diberkati Tuhan. Haleluya, amin. Jadi kita bukan jadi penonton berkat, tapi kita
akan jadi saluran berkat. Saudara, jangan terpengaruh dengan kekeringan yang sedang saudara lihat, dan jangan terpengaruh juga dengan diagnosa dokter dengan mengatakan kamu sakit ini udah berat. Sudah, nggak usah terpengaruh, fokus sama Tuhan. Karena saya yakin Dia penyembuh yang ajaib. Dia dapat mengubah air mata jadi mata air. Dia dapat mengubah ya padang gurun jadi Kanaan yang berlimpah susu dan madu. Dia dapat mengubah air mata jadi permata yang indah. Jadi yakin Tuhan tidak akan biarkan saudara, dan Tuhan tidak tuli Dia mendengar teriakan tangis saudara pada pagi hari ini. Saya rasa firman Tuhan hari ini sekian. Tuhan memberkati kita semua. Dan saya ingin supaya saudara juga interaktif. Saya berikan juga kesempatan satu orang lagi untuk bersaksi. Ya, 3 menit. Amin. Ya, siapa yang mau bersaksi silakan. 3 menit ya. Anda di sini yang melihat mujizat Tuhan sudah terjadi buat saudara, atau saudara lagi di lembah air mata, silakan bersaksi. Tuhan mendengar suara saudara, Tuhan mendengar jeritan hati saudara. Dan jangan malu untuk bersaksi saudara ya. Ada yang mau bersaksi di sini? Ada? Ada? Ibu Dewi Santi bagaimana? Waduh, ada mamanya ya. Cepat Ini sembuh mamanya Hendri Kartono, Ibu. ya, cepat sembuh Oma. Amin. Amin. Puji Tuhan. Ya, Firman pagi ini bersyukur ya, kita boleh terus mendengarkan setiap firman Tuhan, dikuatkan sama firman Tuhan. Saya kemarin kan bagi firman, tetapi sebelumnya itu saya juga ada hari-hari yang saya juga rasa berat. Mungkin karena tambah mami mertua, kan usianya juga tidak muda lagi, seperti yang dia pernah datang ke Jambi ya kan. Saat ini mami juga perlu ditopang, perlu diperhatikan lebih ekstra lagi. Kadangkala karena kita mungkin tidak bisa menyesuaikan dengan kondisi orang tua, kita mungkin juga ada sedikit rasa kesal ya kan. Mungkin bisa marah sama mami. Tetapi saya bilang sama Tuhan ya, Tuhan, pada saat saya sudah mau lelah, pada saat saya sudah mau capek, saya perlu Tuhan untuk pegang tangan saya, Amin. untuk gandeng tangan saya. Ketika saya sudah mau melepaskan tangan Tuhan, saya minta betul-betul Tuhan, jangan lepaskan tangan saya. Terus pimpin saya untuk melalui setiap situasi yang tidak baik, yang mungkin sulit ya kan. Pada saat kita punya mau hati yang taat, hati yang percaya, menghidupkan firman Tuhan, memang pertolongan itu tidak nyata kita lihat. Kita mungkin minta, Tuhan selesaikan masalah ini, selesaikan pergumulan ini, tapi Tuhan tidak pakai cara menyelesaikan pergumulan ini saya. Tetapi Tuhan kasih penghiburan, ya kan, melalui orang lain, melalui keadaan yang lain. Ketika saya duduk diam-diam saya merenungkan, memang pergumulannya belum lewat, tetapi Tuhan ada penghiburan bagi saya, ada kekuatan bagi saya, sehingga saya rasakan Tuhan itu tidak akan melepaskan tangan kita. Dia akan tetap tuntun kita. Dia akan tetap pimpin kita ke satu tempat yang baik bagi Tuhan. Hanya perlu hati yang percaya, hati yang taat. Percaya dan taat itu sangat sulit sekali ya Bapak Ibu. Kalau kita tidak ada di dalam persekutuan, kalau kita cuma tinggal sendiri, hanya memikirkan sendiri. Tetapi kalau ketika kita di dalam persekutuan, di dalam perhimpunan gereja, kita bisa mendengarkan setiap kesaksian maupun mendengarkan firman Tuhan, itulah penghiburan dari Tuhan yang akan lebih baik lagi kita rasakan. Puji Tuhan, itu aja Ibu Hesti. Amin. ya. Ibu Dewi Santi tetap kuat ya. Karena saya percaya tangan Tuhan yang kuat yang akan menggendong ibu, apalagi melayani orang tua. Saya percaya ada berkat luar biasa Tuhan siapkan. Amin. Men. Udah Kalau waktunya buka di Jambi, Bu. Apa Kita menunggu Pak? berita.
Ibu Dewi Santi udah waktunya buka di Jambi nih, Dorea nih. Oke. Ya, puji Tuhan. Ibu Dewi lagi ngurus mertua ya, mengurus orang tua. Pasti ada upah tersendiri Tuhan siapkan. Amin. Kalau saya nanti besok besok orang tua saya datang, haleluya. Orang tua saya besok datang, saudara, karena ingin membawa cucunya ke sekolah Alkitab, saudara. Ya, jadi saya bilang, waduh, di rumah saya penuh orang, saudara ya. Besok lagi akan Si Mami turut. bawa ke Bandung, Bu, makan B2, Bu. Iya ya. B2 atau Samcan atau yang terserah Pak Papi. Papi kan senang banget, Bu. Iya. Saya yang bayarin beres, beres saja sama saya, Bu. Iya. Iya, Mami Papi. mereka Ini mujizat ya Bu ya. Dulu menentang anaknya jadi pendeta, sekarang bawa cucunya untuk jadi pendeta. Ini mujizat loh. iya betul. Sekali. Iya, Ya kan mujizat. anak saya si Devta yang bungsu hari Selasa akan masuk asrama ya. Jadi Halo. opanya mau mengantar cucunya ke sekolah Alkitab. Padahal dulu saya pergi ke sekolah Alkitab seorang diri, tapi cucunya digiring saudara. Tuhan, Mujizat itu namanya. ya. Puji Tuhan, dan di sekolah Alkitab benar-benar mereka ditempa ya, nggak boleh bawa HP, saudara ya. Jadi HP cuma bisa digunakan 2 minggu sekali, itu pun cuma setengah hari ya, cuma diberikan kebebasan setengah hari pegang HP 2 minggu sekali. Dan mereka dari pagi jam 4 sudah cuci kamar mandi, sudah ngepel, dan sepanjang hari sampai di jam 9 malam mereka tetap belajar ya. Jadi waduh, benar-benar mereka tuh tidak ada waktu untuk bermain. Ya, bayangkan saudara ya. Anak saya sengaja ya bilang, eh, di sana susah loh, di sini pokoknya yang susah-susah. Saya ngomong ke dia, dia cuma jawab apa, aman Mi, aman, aman katanya. Padahal di rumah saudara saya bilang, kamu ya di rumah cuci celana dalam aja nggak pernah, ngepel aja nggak pernah, cuci piring nggak pernah, bersihkan ini aja nggak pernah. Sekarang kamu mau di sana mau nggak? Dia cuma bilang sama saya, aman, aman. Aduh, haleluya. Berarti dia panggilan Tuhan, padahal saya sudah buat supaya dia itu nggak berangkat gitu ya. Masih terlalu muda saudara ya, masih baru genap 18 tahun bulan Juli barusan. Tapi ternyata anaknya sudah siap, puji Tuhan. Tuhan memberkati. Ya, doakan supaya anak bungsu saya menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Dengan kerendahan hati, dia bisa melayani Tuhan dan dia bisa meneruskan pelayanan pekerjaan Tuhan. Ya, siapa tahu nanti dia menggantikan saya, saudara ya. Saya percaya semua Tuhan sudah atur, ya. Oke. Segala kemuliaan hanya untuk Tuhan. Ya, oke, kita akan segera